Pak Tumpak, ini dua tokoh muda yang lantang menyuarakan pemberantasan korupsi. Febri mulai dari eh, ketika dia di civil society kemudian nyemplung ke KPK dan sampai akhirnya melemparkan handuk atau melambaikan tangan ke kamera dan kemudian say goodbye ke KPK. Kita juga kenal Uceng seperti apa sepak terjangnya dalam berbicara pemberantasan korupsi. Nada-nadanya nada-nada minor deh, Pak Tumpak. Baik Febri maupun Uceng, anak-anak muda yang skeptikal gitu ya. Apakah benar seperti itu? Awan gelap, kelabu sudah, topan akan datang, atau bagaimana? Pak Tumpak punya perspektif yang berbeda terkait dengan KPK. Ya, sah-sah aja ya pendapat seperti begitu ya. Kalau saya melihat ya mungkin masih adalah api itu belum padam ya. Masih ada kemungkinan. Kita hanya berharap samalah kita harapannya MK bisa meluruskan mengenai keberlakuan Undang-Undang Nomor 19 ini. Itu saja harapan saya. Dan kenapa? Saya juga bingung kenapa MK begitu lama. Sudah hampir 2 tahun ini belum ada putusan. Ini yang kami nantikan sebetulnya. Saya ingin tahu apakah Dewas ini perlu masih ada di KPK ini atau tidak perlu lagi. Kalau ada, bagaimana dengan kewenangan kami yang tidak ada ini? Itu juga saya sampaikan di MK. Mungkin MK bisa menyusun, MK kan pinter membuat satu keputusan, katakan apabila dipandang seperti ini, membacanya seperti ini, begitu. Nah, tadi yang disebut Febri, tidak ada pasal 45 KUHP yang diberlakukan di KPK dalam keadaan memaksa, bisa melakukan penggeledahan terlebih dahulu. Nah, ini juga kita sampaikan itu di MK. Saya bisa menerima juga itu. Memang perlu ada satu ketentuan-ketentuan yang bisa menerobos. Tidak semuanya harus izin dulu. Tapi tentunya pengertian memaksa itu juga harus benar. Tidak semuanya harus memaksa. Nah, jadi kalau dibilang Dewan Pengawas menghambat dari sisi prosedur tentang adanya permohonan perizinan, ya saya pikir tidak. Ya, prosedurnya ya menjadi lamban sedikit, 35 jam, begitu. Ya, kemudian sudah keluar satu atapnya kita. Enggak. 571 izin kami keluarkan, tidak satu pun. Kita harus melihat dari fakta. Tadi Mas Uceng bilang fakta, data. Nah, faktanya tahun 2020 tidak ada yang mengeluh itu penyidik. Tidak. Semua menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dewan Pengawas, walaupun hari libur. Takut ini kali udah tua tuh Pak Tumpak mengeluh ke Pak Tumpak. Hah? Takut kali sama Dewas. Itu sudah ada. Kita bikin itu kepuasan pelanggan selalu bagus, nggak ada. Jadi saya pikir mungkin lebih lama mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk mengajukan permohonan perizinan daripada KPK Dewas mengeluarkan izin. Itu yang disampaikan kepada kami. Lebih lama, memakan 3-4 hari. Nah, tadi mengenai adanya apa yang hilang itu, barang bukti yang udah digeledah itu mau digeledah, mau diambil hilang. Nah, itu juga penyidik langsung melapor kepada Dewas. Ya, hilangnya mobil itu. Ya, saya tidak tahu apakah ini kategorinya kebocoran atau memang orang yang mau digeledah itu sudah tahu sebelumnya karena berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Tentu dia siap-siap. Seandainya itu memang ada indikasi dari pihak KPK yang membocorkan, tentunya kami lakukan juga pemeriksaan tentang itu. Nah, untuk ini kami sudah minta pimpinan dalam rakorwas, saya sampaikan itu tegas agar hal ini perlu ada pengusutan. Begini, Dewas itu tidak punya tenaga, ya, tidak punya satgas seperti yang dikendaki Febri tadi.
Kami di sini jumlah manusianya cuma 20 orang. Memang tugas kami itu bukan untuk di sana ada penasaran sendiri. Satu hal yang memang kurang menurut saya ini di sini sekarang, pengendalian internal, pengawasan melekat yang kurang dari pejabat-pejabat struktural di semua lini. Itu saya rasakan. Di dalam Rakorwas juga saya sampaikan. Nah, contoh, banyak hal-hal yang sebetulnya sudah bisa diputuskan oleh pengendali internal, waskat itu, tapi tidak bisa terlaksana. Kenapa? Ya, saya tidak tahu juga. Nah, mungkin kepedulian yang kurang mungkin ya. Kepedulian, kepatuhan terhadap SOP. Itu kan semua harusnya waskat yang menangani itu. Kepatuhan terhadap standar operating prosedur. Tentunya yang mengawasi itu, yang melekat itu, atasan langsungnya. Bukan ujuk-ujuk ke Dewas semua. Tidak mungkin Dewas melakukan pengawasan sampai sedetail itu. Enggak, bukan itu yang dimaksud dengan keberadaan Dewas. Karena di KPK masih ada inspektorat, memang setiap jabatan struktural harus melekat unsur pengawasan di dalam dirinya. Itu yang disebut waskat. Saya rasa demikian. Mengenai undang-undang, saya setuju. Saya setuju dengan saudaraku Renal. Kita berdoalah bagaimana ini KPK memutuskan yang terbaik ya. Bagi kami tidak ada persoalan. Apakah Dewas ini harus dibubarkan kembali kepada yang lama? Tidak ada apa-apa. Tidak ada kepentingan. Saya juga datang ke sini, walaupun saya tahu banyak kontroversi undang-undang ini, tapi saya masih mau. Kenapa? Saya punya histori KPK. Saya cinta KPK. Kami yang memulai. Jadi saya berpikir, kalaupun terjadi sesuatu seperti yang dibilang Pak Jenal tadi, dipadamkan KPK ini, saya berada di dalamnya, termasuk yang dipadamkan begitu. Baik. Kalaupun itu terjadi. Okay. Kira-kira itu Pak. Ya.